Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Hai kawan pajak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan bahagia selalu tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Anjali Febriani dan juga Kak Yesika, penyuluh pajak KPP Pertama Rantau Prapat, dengan senang hati menyapa kembali kawan pajak pada acara Martabat 116. Yaitu apa tuh martabat, Kak Yes? Mari kita belajar pajak bersama KPP Pratama Rantau Prapat. Martabat 116 kali ini kita akan membahas salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang HPP, yaitu PMK nomor 66 PMK 03/2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, pasti penasaran kan apa itu natura ya? Jadi sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Kak. Tadi kayaknya kita di depan udah perkenalan. Udah sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita perkenalan ulang. Halo kawan pajak semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yesika, salah satu penyuluh KPP Pratama Rantau Prapat, dan sebelah saya ada Kak Andini juga, penyuluh KPP Pratama Rantau Prapat juga. Nah, senang sekali nih kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya di acara IGLF kita pada sore hari ini. Oke, kita pantun dulu. Bunga mekar di pagi hari. Cakep. Ada mawar dan juga melati. Cakep. Artinya sebelum kita masuk materi, dengar dulu pantun kami. Artinya tadi. Oke, memasak nasi sampai tanah. Cakep. Nasi dimakan adik Salman. Adik Salman. Anak saya tuh ya. Mari kawan kita belajar pajak. Belajar pajak tentang natura kenikmatan. Jadi kita dapat sendiri kali iya, ya. Sendiri ya. Ya udah deh, lanjut ya Kak Yes ya. Oke Kak. Nah, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan baru saja merilis aturan perpajakan yang baru mengenai pengenaan PPh atas natura dan atau kenikmatan. Bagaimana penjelasannya sebenarnya? Kalau kawan pajak mau tahu, biar Kak Yesika ini ya ahlinya yang akan menjelaskan. Oke, bukan ahlinya sih sebenarnya, kita coba menjawab gitu. Baiklah, memang benar pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan baru aja merilis aturan baru, yaitu Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang terkhususnya dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Dan pada intinya di PMK ini ya Kak, mengatur mengenai perlakuan PPh atas natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Gitu kan ya. Dan sebagai informasi ya Kak Andin, dan PMK ini juga merupakan turunan atau petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP ya Kak ya. Undang-Undang HPP dan juga Peraturan Pemerintah atau PP 55 Tahun 2022. Di mana dalam Undang-Undang HPP klaster PPh tersebut salah satunya mengatur bahwa natura atau kenikmatan yang diterima oleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa merupakan objek pajak. Oh, jadi objek pajak Ya, dia benar. ya? Sedangkan dalam ketentuan sebelumnya Ya. bahwa natura atau kenikmatan yang diterima itu kan bukan merupakan objek pajak. Ya, Gitu benar. kan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ini, sebaiknya kan Kak Andi kita harus lebih pahami Paham dulu ya. apa sih yang dinamakan dengan natura dan apa sih yang dinamakan dengan kenikmatan. Nanti bingung nih natura itu apa sih? Googling. Jadi teman-teman pajak, kawan pajak, yang dimaksud dengan natura itu ialah imbalan berupa barang. Bisa dicontohkan seperti mobil eks dinas untuk pegawai. Jadi imbalan berupa barang untuk natura. Misalnya ini pegawai ini dapat fasilitas
menggunakan mobil dinas Ya. gitu. Oh iya. Kemudian yang untuk kenikmatan, yang dimaksud dengan kenikmatan itu imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Jadi kalau natura tadi itu imbalan berupa barang, sementara kalau kenikmatan imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Yang pastinya gitu. bukan berupa uang. Bukan berupa uang ya. Jadi kalau contoh untuk kenikmatan itu sendiri kan kalau tadi natura kita bilang contohnya itu pemberian mobil atau pemakaian mobil eks dinas untuk pegawai. Nah kalau untuk kenikmatan itu ya fasilitas mobil dinas itu sendiri. Tapi baik natura maupun kenikmatan itu diberikan sehubungan dengan adanya pekerjaan atau jasa. Oh jadi harus berhubungan ya Kak Yes ya. Benar. Nah ini sejak kemunculan peraturan pajak tentang pengaturan pajak tentang natura ini di Undang-Undang APP ya Kak Yes ya, sampai dengan PMK-nya itu kan terjadi pasti ada pro ada kontra ya, apapun itu pasti bakal ada pro dan kontra ya Kak Yes ya di masyarakat. Nah terutama di kalangan pengusaha nih, karena kan sebelumnya itu bisa menjadi pengurangnya kan gitu ya. Nah jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kenapa kok tiba-tiba natura ini dikenai pajak gitu? Oke, jadi mengapa sih natura atau kenikmatan itu dikenakan sebagai objek pajak ya kan? Iya. Nah, yang menjadi latar belakang ditetapkannya natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak itu sendiri karena adanya kajian pemerintah nih Kak Andi yang mengungkapkan bahwa pengecualian natura dari objek pajak malah justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan karyawan menengah ke atas kali ya, seperti direktur, komisaris gitu. Ya karena mereka yang mendapatkan rata-rata yang mendapatkan banyak fasilitas itu mobil dinas dan lain sebagainya itu yang sudah ada jabatannya ya. Iya, benar Kak. Nah, kemudian untuk pengenaan PPh atas natura ini juga akan lebih memberikan rasa keadilan. Nah, memberikan rasa keadilan itu misalkan nih bagi pemberi kerjanya nanti semua biaya terkait dengan kegiatan mengumpulkan ke penghasilan itu nanti bisa dibiayakan. Oh gitu. Sementara kalau untuk si penerimanya itu sendiri nanti akan menambah penghasilan atau kemampuan ekonomis dia sendiri. Iya benar-benar. Gitu. Jadi seperti itu ya kawan pajak, kurang lebih latar belakang kenapa pemerintah menerbitkan peraturan mengenai natura ini, PMK 66 ini yang tadi sebelumnya bahwa natura atau kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak. Nah sekarang di peraturan yang terbaru di PMK 66 natura dan kenikmatan itu merupakan objek pajak. Nah lalu KSK dalam pelaksanaannya, apakah semua jenis natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh wajib pajak itu orang pribadi maupun badan itu akan dikenakan pajak atau akan merupakan menjadi objek pajak? Oke, sebenarnya tadi pada dasarnya semua natura atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai atau objek pajak baik itu orang pribadi maupun badan itu adalah objek pajak. Namun untuk memenuhi rasa keadilan nih, ada beberapa natura atau kenikmatan itu yang dikecualikan dari objek pajak. Itu artinya kalau masuknya tidak termasuk ke dalam pengecualian, otomatis dia pasti terkena sebagai objek pajak. Nah, jadi kawan pajak untuk lebih memudahkannya ingat-ingat saja yang dikecualikan ya, yang akan dijelaskan sama Kak Yesika lagi nih. Lanjut Kak Yes. Nah, tadi kan kita udah bilang ada pengecualian natura atau kenikmatan yang bukan sebagai objek pajak. Dalam aturan ini sendiri, dalam PMK 66 tahun 2023 ini sendiri, terdapat 5 pengecualian natura atau kenikmatan yang bukan sebagai objek pajak. Oh, ada 5 Ada ya. 5 nih Kak Andi yang perlu kita ingat atau kita hafal karena di luar ini akan dikenakan sebagai objek pajak. Nah, untuk yang pertama itu makanan atau minuman, bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, kalau contohnya ini Kak Andi, seperti makanan atau minuman yang disediakan di tempat kerja kita, atau nanti ada kupon makanan untuk pegawai pemasaran, kurang lebih seperti itu dia Kak. Jadi kalau itu termasuk ke dalam hal pengecualian natura atau kenikmatan yang bukan objek pajak. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, pengecualian natura atau kenikmatan yang kedua ialah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, hal itu nanti Kandi meliputi yang namanya sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja, baik itu untuk pegawai maupun untuk
keluarganya. Oh gitu. Nah, lanjut Kak Yes. Oke, nah tadi kan kita udah bilang nih ada sarana, prasarana, Prasarana, dan ya. fasilitas. Contoh-contohnya itu seperti misalkan nih adanya tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya. Nah, rumah dinas gitu ya misalnya. Kemudian nanti adanya pelayanan kesehatan. Kemudian nanti adanya pendidikan. Mungkin untuk anak-anak para karyawan kali ya. Ini biasanya yang punya ini kalau di pihak-pihak swasta ya. Iya. Kalau untuk Misalkan ada pemerintahan, perumahannya. instansi pemerintahan ini nggak ada ya kayaknya. Biasanya lebih banyak ke yang swastanya. swasta ya, ada fasilitas seperti ini ya. Kemudian selain pendidikan tadi adanya peribadatan, kemudian mungkin pengangkutan dari Mungkin dari rumah ke kantor, atau kantor mungkin gitu ya. dari ngantar anak-anak itu ke sekolah, mungkin iya, ngantar benar. karyawan. Kemudian nanti yang terakhir itu ialah olahraga. Oh. Namun kalau untuk olahraga itu sendiri ada beberapa jenis olahraga yang tidak termasuk ke dalam pengecualian ini. Oh, berarti tidak semua Tidak semua olahraga olahraga ya. itu termasuk ke dalam pengecualian Iya. yang nomor 2 ini. Iya. Nah, jenis olahraga yang tidak termasuk itu ialah seperti golf. Oh ya, olahraga mahal Ya, ini. benar. Sebenarnya sih rata-rata olahraga mahal sih kan Iya, sepertinya. benar. Golf, kemudian nanti ada balap perahu bermotor, kemudian nanti pacuan berkuda, terbang layar atau olahraga otomatis. Otomotif, Ya, kan? Itu semua olahraga mahal ya kan. Iya, iya. Nah, untuk semua fasilitas, sarana dan prasarana di lokasi pekerjaan itu akan termasuk ke dalam pengecualian natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, namun dengan catatan sepanjang lokasi usaha pemberi kerja itu sudah mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak gitu kan. Oh iya. Kan ada tuh ya bermohon ya. Iya. Perusahaannya Jadi ya. kita jelaskan lagi Iya, lebih lanjut kan. benar. Nah, tadi kan sudah 2 nih pengecualiannya kawan pajak. Untuk pengecualian yang ketiga yaitu natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Gitu. Iya. Nah, contohnya yang pekerjaannya ya, ya. benar. Contohnya nih Kak, biasanya kan di kantor atau di perusahaan-perusahaan ada itu pemberian seragam pekerja, Oh iya, kerja iya, ya Kak, seragam. kepada para karyawannya itu termasuk nih. Kemudian penyediaan atau pengadaan peralatan keselamatan kerja nih. Kemudian nanti adanya misalkan sarana antar jemput tadi Kak, Oh, antar iya, jemput pegawai. ya, Ya, benar. kalau misalkan di perkapalan nih penginapan untuk awak kapalnya juga termasuk. Oh iya benar. Ya, dan bahkan untuk kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi Atau bencana sosial. Oh iya, itu termasuk ke dalam natura atau kenikmatan ini tadi ya. Iya, benar. Nah, untuk pengecualian yang keempat nih. Ya. Pengecualian keempat itu ada yang namanya natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Oh, di Sebenarnya lagi batasannya ya Kak ya. Sebenarnya di dalam PMK ini sendiri diatur terdapat 11 Kak, 11 Banyak kriteria ya. batasan. Mungkin nanti bisa lebih detailnya lagi kita baca di aturannya. Aturannya di PMK 66 ya, Namun kawan kalau pajak. iya benar, boleh lebih detailnya gitu. Namun kalau untuk pada saat ini kita akan membahas mungkin 3 ya. 3 dari 11 batasan itu ya. Nah, yang pertama contohnya nih. Natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu berupa bingkisan makanan minuman dalam rangka hari raya keagamaan Kak. Biasanya kan kadang karyawan ada gitu. THR ya. Tapi dia dalam bentuk barang ya, bingkisan, dalam bentuk barang, bukan dalam uang. bentuk Kayak uang. sembako biasanya Nah. tuh ya dapat ya. Nah, kalau itu kan tanpa batasan sih sebenarnya Iya, Kak. benar. Sementara semisalkan nih nanti karyawannya menerima bingkisan selain dalam rangka hari raya, memang termasuk dalam natura atau kenikmatan dalam batasan tertentu, di mana maksimum batasannya itu ialah 3 juta per tahun, ada diatur dalam peraturannya. Berarti gitu. boleh ngasih bingkisan di Iya. luar di hari keagamaan misalnya di luar lebaran Iya, ya, di luar bukan, lebaran. misalnya di bulan-bulan tertentu misalnya entah karena Misalnya. perusahaannya mencapai target misalnya, Ya, terus boleh. dia mau bagi-bagi bingkisan ke karyawannya, ucapan terima kasih karena karyawannya sudah bekerja sangat keras misalnya gitu ya Kak Yes ya. Nah itu batasannya maksimal 3 juta 1 tahun ya. Benar.
jadi bisa di luar dari hari raya keagamaan, namun maksimal 3 juta satu Berarti tahun. ada maksimalnya Ya, ya. itu yang namanya natura atau kenikmatan dalam batasan tertentu. Kemudian yang kedua, contoh kriteria batasan yang kedua itu ialah adanya peralatan atau fasilitas kerja yang diberikan kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan. Contoh nih kawan pajak, kalau kita di kantor disediain yang namanya ada laptop, pemberian pulsa, atau nanti ada kuota internet, itu termasuk dalam kategori natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Gitu kan. Nah, selain yang dua tadi, ada juga yang namanya natura atau kenikmatan berupa fasilitas tempat tinggal pribadi. Namun dengan nilai maksimalnya itu 2 juta per pegawai per bulan. Oh, berarti boleh gitu. Maksudnya ini dikasih, tapi ini dalam bentuk uang bukan kan? Bukan. Semua dalam bentuk barang. Ya, kan? ini Tidak dalam boleh bentuk fasilitas uang, dia. kan? Fasilitas ya. Tidak, Pak. Tidak dalam bentuk uang. Berarti ini contohnya kalau tempat tinggal nih, misalnya nih, saya nih ditempatkan di luar kota. Nah, lalu saya dikasih fasilitas silakan menyewa rumah dengan batasan 2 juta gitu. Ya, maksimum 2 juta per bulan 2 juta per untuk bulan satu pegawai. begitu. Jadi semuanya itu ada batasan-batasan nilai tertentunya kan. Iya. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih ada 4 ya Kak. Nah, satu lagi nih kayaknya. Ini kan ada 5 ya. Yang terakhir itu berupa misalkan natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD dan atau APBD Desa. APBD desa desa ya. Nah, kalau contohnya ini seperti misalkan adanya rumah dinas untuk, kalau kayak kita nih kepala kantor pajak, adanya pengadaan rumah dinas untuk kepala kantor pajak, atau nanti Kan dari APBN kalau dari kita APBN. ya. Dan misalkan kalau dari APBD misalkan adanya mobil-mobil dinas untuk kepala dinas, Iya, kurang lebih benar. seperti itu kan. Iya, Jadi iya, itu iya. ada 5 jenis pengecualian dari natura atau kenikmatan yang merupakan objek pajak ya, yang dikecualikan dari objek pajak. Oke. Tadi kan kalau nggak salah kan Kak Yes kan ada menjelaskan tentang daerah tertentu ya, mengenai natura yang dikecualikan dari objek pajak ya, yaitu untuk daerah tertentu Ya, gitu benar. kan. Jadi ini kayaknya kawan pajak pasti penasaran nih, daerah tertentunya itu seperti apa? Apa sih yang maksud dengan daerah tertentu? Dan ada nggak kriterianya? Bisa nggak kita? Aku nih masuk daerah tertentu nih gitu. Ada nggak kriterianya? Oh, nggak bisa sembarangan dong, kan ada kriterianya. Daerah tertentu tuh harus A, B, C, D gitu ya. Ada nggak kira-kira? Benar Kak, tetap semuanya ada batasan atau aturannya atau persyaratannya kali ya namanya. Jadi maksud daerah tertentu di sini atau disingkat seperti daerah terpencil kali ya Kak. Daerah terpencil atau daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai, kemudian sulit dijangkau oleh transportasi umum kan, baik itu nanti melalui darat, laut maupun udara. Berarti kalau kita ini kan ada yang kalau nggak salah ya daerah tertentu ya, daerah yang masuk ke dalam itu ya, Udah ke susah pelosok lah ya. transportasi ke sana Iya, tadi. iya. Begitu. Nah, untuk kriteria daerah tertentu Iya. adalah bila tidak tersedia atau tidak layak 6 jenis dari 11 jenis prasarana ekonomi. Jadi kalau ada 6 dari 11 yang akan kita sebutkan ini, itu bisa Masuk. diajukan untuk menjadi daerah tertentu. Jadi 11 jenis prasarana ekonominya itu yaitu satu, tidak ada listrik nih. Kemudian air bersih, kemudian perumahan yang disewa pegawai nggak ada, tidak ada rumah sakit atau poliklinik, sekolah juga nggak ada, olahraga atau hiburan juga nggak ada, bahkan tempat peribadatan juga nggak ada. Parah ini. Pasar, jalan umum dan jembatan, pelabuhan laut atau sungai atau pelabuhan udara, dan transportasi angkutan darat, laut dan udara. Jadi kalau 6 dari 11 ini aja kan yang sudah terpenuhi, sebenarnya sudah layak untuk diajukan untuk sebagai daerah tertentu atau daerah terpencil. Berarti gini ya, misalnya datang nih, kita kan meninjau nih ke sana, dia bener nggak masuk ke daerah tertentu nih. Listrik, oh ternyata ada listrik gitu ya. Nah oke, kita lihat lagi, cross check lagi ke air bersih, airnya gimana? Oh ternyata airnya nggak bersih, agak butek nih gitu ya. Dua, berarti satu, kan tadi listrik ada. Listrik ada. Terus Air bersih airnya tidak ada. Perumahan yang disewa pegawai, mungkin ada ya, misalnya
disewa pokoknya tidak ada tapi dikasih fasilitas misalnya gitu kan. Nah berarti udah masih satu. Rumah sakit nih tidak ada, sekolah tidak ada, berarti udah listrik tidak ada, rumah sakit tidak ada, sekolah nggak ada, mungkin ada tapi jauh kali ya atau gimana ya, tidak termasuk ruang lingkup wilayah. iya. Terus tempat olahraga juga nggak ada, udah 4 nih ya Kak ya. Nah terus tempat peribadatan mungkin ada ya biasanya kan. Pasar mungkin ada, jalan umum mungkin jalannya nggak seperti kayak kita ya, seperti itu mungkin masih tanah, batu-batu gitu ya, udah masuk. Terus tidak ada pelabuhan laut, tidak ada sungai atau tidak ada pelabuhan laut atau sungai, terus apalagi pelabuhan udara gitu ya. Transportasi angkutan darat laut udara juga susah ya, kecuali menggunakan kendaraan pribadi sendiri atau kendaraan dari kantor gitu ya. Itu baru berarti dia bisa ya mengajukan. Itu masih berarti tidak harus 11 ini ya, gitu ya. Minimal 6 aja dari 11 itu sudah bisa atau sudah layak untuk mengajukan gitu kan ya. Tapi semuanya itu ya kan Din, tidak termasuk yang telah dibangun oleh pemberi kerja. Berarti istilahnya udah ada memang dari pemerintah setempat ya. Kalau dari pemerintah setempat tidak ada tadi yang 6 tadi, atas dari 11 tadi dengan minimal 6, maka dia masuk ke kriteria daerah terpencil ya. Tapi kalau tadi itu ada semua nih, tapi ternyata karena dibangun oleh pemberi kerja itu tidak termasuk. Dibangun oleh pemberi kerja ya, sekolah misalnya gitu, berarti itu tidak termasuk ya, tidak masuk hitungan ya. Oke. Nah, jadi Kak, untuk dapat memenuhi kriteria daerah tertentu tadi, nah apakah boleh nih pemberi kerja menilai atau mengklaim sendiri nih sebagai daerah tertentu atau terpencil? Boleh tidak? Atau ada harus mengajukan gimana izin atau ini mengajukan kami ini masuk daerah tertentu nih, tolong dong ditetapkan gitu? Iya benar, sama halnya seperti yang lain-lain juga untuk mendapatkan atau sah disebut sebagai daerah terpencil itu juga memiliki tahap-tahapannya kali ya Kak Andi namanya. Jadi untuk mendapatkan fasilitas natura atau kenikmatan di daerah tertentu atau terpencil tersebut, maka pemberi kerja harus mengajukan yang namanya permohonan. Nah, mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu nanti akan diajukan ke Kanwil. Kalau misalkan kita di daerah kita mungkin ke Kanwil DJP Sumut 2 yang ada di Siantar ya Kak. Nah, kemudian apabila menurut nanti penelitian atau pemeriksaannya bahwa permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan, nanti permohonannya itu akan disetujui. Nah, kalau nanti disetujui akan ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan. Nah, surat keputusan itu sendiri kan berlakunya hanya 5 tahun. Namun kalau misalkan 5 tahun sudah lewat, bisa kita perpanjang. Dengan prosedur yang sama juga prosedur yang sama untuk perpanjangannya begitu. Iya benar. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi nih ya Kak Yes, ternyata sudah cukup adil ya. Kalau kita lihat dari segi itu ya, ini pemerintah ini sudah cukup adil gitu ya. Jadi yang dikenakan itu sebenarnya kan untuk kalangan menengah ke atas yang para yang memiliki jabatan-jabatan ya, yang banyak menerima fasilitas itu ya. Nah, karena faktanya kan tidak semua natura atau kenikmatan itu dikenakan pajak gitu ya. Jadi intinya natura atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai berpenghasilan menengah ke bawah itu tidak dikenakan pajak. Nah, seperti tadi itu kayak pemberian bingkisan itu kan biasanya untuk THR itu untuk itu kan semua karyawan gitu ya. Dan fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu ya Kak Yes ya. Nah, selanjutnya terhadap natura atau kenikmatan yang dikenakan pajak tersebut nih Kak Yes, bagaimana nih cara menilainya? Karena kan kebanyakan natura itu kan tidak dalam bentuk uang nih, atau tidak mempunyai nilai pasti. Jadi bagaimana kita cara menilainya itu, menilai dari segi rupiahnya mungkin ya. Harus kita nilai dalam bentuk dalam segi rupiah. Iya benar. Natura dan atau kenikmatan itu nanti akan dinilai berdasarkan 2 nih Kak. Satu, nilai pasar untuk natura. Contoh nih misalkan harga pasaran mobil yang dikenakan sekarang itu yang diberikan itu berapa. Jadi nilai berdasarkan nilai pasar. Kemudian yang kedua, jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja untuk kenikmatan tersebut. Misalkan nih Kak, misalkan nanti ada biaya sewa rumah dinas yang direktur misalkan gitu kan, mereka nyewa tuh biaya sewanya itu kira-kira berapa setahun atau sebulan, itulah nanti jumlah natura atau kenikmatan itu kalau dirupiahkan atau diuangkan. Tadi kan batasannya 2 juta ya, per pegawai per bulan. Kan nggak mungkin aja ya, jarang-jarang kayaknya dan nggak akan pernah ya seorang direktur itu mendapatkan
fasilitas iya, benar. sewa dengan nominal 2 juta ya. Benar. Kemudian nilai pasar atau biaya yang sudah ditetapkan tersebut akan menjadi tambahan penghasilan dan objek pajak bagi penerimanya itu. Penerima fasilitas. Penerima fasilitas Ah, itu. ya. Jadi menambah penghasilannya Menambah yang penghasilan. akan menjadi menambah juga Perhitungannya penghitungan pajaknya nanti SPK pada tahunan. Benar. Ya. Jadi jenis PPh yang dipotong tergantung dengan subjek dan objeknya. Jika penerimanya itu nanti adalah orang pribadi, maka akan dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan mekanisme dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. iya. Namun, kalau yang menerima natura atau penikmatan itu berupa badan usaha, nanti mungkin akan dipotong PPh pasal 23 atau PPh lainnya yang tergantung Objek pajaknya. Gitu Oke. kan. Ya. Nah, untuk memperjelas kawan pajak nih ya dalam menilai natura atau kenikmatan tersebut. Nah, dapat bisa nggak kayak sekarang ngasih contoh gitu yang lebih detail gitu ya, biar lebih paham nih kita nih, karena kan tadi kan teori kayaknya perlu contoh sedikit ya kan biar Oke. agak paham gitu ya. Mungkin kita ambil contoh sederhananya dulu, salah satunya itu contoh yang berkaitan dengan jasa kali ya Kak. Iya, bisa, Oke. bisa. Contoh Boleh. nih, misalkan nih artis X, misalnya siapa sih artis sekarang yang agak heboh nih biar kita buat. Kayaknya Eka Desi Barimbing Oke, kayaknya misalnya namanya, ya. artis dengan nama Eka Desi Barimbing. Artis ada Barimbing juga ya. Tahu ya? Nggak tahu. Baru loh itu artis Dengan nama Miss Eka Barimbing. Iya. Nah, seorang bintang iklan nih. Iklan sabun mandi. Ya. Sabun cuci. Seorang bintang iklan nih menandatangani nanti kontrak dengan PT ABC atau PT X gitu. Sebuah perusahaan kosmetik nih misalkannya. Jadi artis Eka Desi Barimbing ini diminta untuk mengiklankan nanti yang namanya produk kosmetiknya Kosmetik ini. atau sabun cuci nih? Oh ya, sabun cuci. Produk sabun cucinya di medsos gitu. Jadi atas jasanya artis Eka Desi Barimbing ini pada misalkan nih bulan September, Iya, bulan benar. September artis Eka Desi Barimbing ini nanti menerima imbalan dalam bentuk sepaket sabun cuci. Ya, sepaket sabun cuci dari PT X gitu. Sementara misalkan harga pokok penjualannya itu diketahui, kita contohkan nih 10 juta. Mahal ya? Sabun Mahal ya sabun cuci ya. cuci 10 juta. Kayaknya banyak itu mungkin. Ya, kita umpamakan Sabun aja cuci gitu ya. apa ini? Sabun telepon. Oke, kita contohkan 10 juta nih. Kemudian dalam hal ini artis Eka Desi Barimbing ini nanti akan menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan September 2023 tadi. Dan itu akan menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 Jadi sebesar dilihat nanti ya. 10 juta. Iya benar. Jadi dilihat ya Kak Yesi ya. Jadi misalnya ini dalam bentuk nih sabun cuci merek X nih. Ini kan biasanya di pasaran nih harganya sekian nih ya. Nah, ini nih dikasih dalam nominal 10 juta misalnya gitu kan. Tapi dalam bentuk sabun dalam cuci. bentuk sabun cuci gitu kan bisa dilihat ya ada berapa banyak nih sabun cuci yang dikasih nih, terus Bisa dikalikan beberapa aja ke puluh tahun rupiahnya. ya. Iya. Bisa berapa puluh tahun nanti Iya. artis Eka Desi Barimbingnya pakai Nyuci, ya kan? ya. Itu contoh yang Lumayan berkaitan. loh sabun cuci gratis. Itu contoh yang berkaitan dengan jasa. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ialah yang berkaitan dengan contoh berkaitan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawainya. Oh iya. Misalkan nih pada bulan September lah ya, September 2023 ini PT X memberikan fasilitas rumah kepada Pak Khairul selaku pegawainya misalkan gitu. Nah, apartemen tersebut disewa oleh PT X. Oh dikasih sewa apartemen nih. Sewa apartemen dari pihak ketiga secara bulanan. Oh jadi disewa sama perusahaannya, Iya. perusahaannya nyewa ke pihak ketiga untuk digunakan oleh Pak Khairul untuk tempat tinggalnya gitu. Kemudian selama bulan September tuh biaya sewa dan biaya lainnya itu terkait fasilitas apartemen tersebut dikeluarkan oleh PT X. Totalnya itu nanti kira-kira contoh nih 50 juta. Wow. Soalnya Pak Khairul. Pak Khairul ini ngeri ya, jabatannya nih kayaknya dapat fasilitas rumah tinggal ya 50 juta ya, Kak Yes ya. Kemudian nih lanjut
fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan atau individual dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai kurang dari atau sama dengan 2 juta per pegawai per bulan. Berarti Nah, itu kalau kan udah 50 aturannya. juta nggak bisa. Ya, tapi bukan otomatis langsung nggak bisa nih Kak. Oh, berarti bukan karena 50 juta nggak bisa nih, kan gitu ya? Jadi dia gimana gini, nih, Kak? jadi untuk fasilitas perhitungan fasilitas apartemen yang menjadi objek PPh pasal 21 itu jadinya tadi kan 50 juta nih. Yang dikasih Pengecualiannya itu tadi kan maksimal 2 juta. Nah, kita kurangin 50 juta dikurang 2 juta, juta. jadi totalnya itu 48 juta. Berarti yang 48 juta tadi lah yang jadi dikenakan objek PPh ya, yang pasal jadi objek 21. pajak. Oh, Iya. gitu. Karena kan udah ada pengecualiannya, Iya, batasannya. iya, Kita iya. kurangin dulu gitu. Gitu. Benar paham, saya paham. Oke. Itu mungkin beberapa contoh kali ya kita kasih ya. Tadi ya dalam bentuk jasa tadi. Jadi misalnya di endorse tadi kalau contohnya yang artis tadi, Iya. artis Eka Eka Desi tadi itu adalah contoh kalau kita menerima endorsan. Iya. Kalau endorse itu kan kadang kan ada juga sih yang endorse dibayar juga dengan uang, tapi lebih banyak kan endorse itu mengirim barang pakai ya. barang yang mau di-endorse Iya ya. gitu kan, jadi nanti misalnya Sabun cuci, artis gitu. Eka Desi tadi nyuci Nyuci, lagi nyuci terus di pakai sabun videoin gitu kan sambil ngiklanin Iya. pakai sabun cuci ini gitu ya Iya, kan. bener. Ting, bersih bajunya jadi Kinclong. kinclong gitu ya, terus dia upload lah itu di media Medsos. sosialnya Iya. gitu ya KS ya. Oh ya oke Itu dia contoh-contohnya mungkin Contohnya sebagian seperti contohnya. itu ya kawan pajak ya. Nah, jadi nih Kak Yes ya, kalau dicermati di Undang-Undang HPP dan di PP 53 tahun 2022 ini, pemberlakuan atas pajak natura tersebut itu berlaku kan sejak tahun pajak 2022. Namun PMK Juklaknya baru terbit sekarang. Jadi perhitungannya itu berlaku surut atau tidak ya Kak ya? Nah, terdapat nih Kak pengaturan terkait pemotongan PPh natura atau kenikmatan ini, yaitu sebagai berikut nih. Jadi pemberi kerja melakukan pemotongan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan pada akhir bulan terjadinya satu, pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi mana yang lebih dahulu. Apakah dia pengalihannya terlebih dahulu atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Oh gitu, jadi dilihat nih ya Iya. terjadinya ya. Iya. Kemudian pemberi kerja juga melakukan pemotongan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi berupa kenikmatan. Jadi Gitu kan. lihat dulu ya mana mulai berlakunya peraturannya kah atau ini ya tadi ya pemberian tadi Penyerahan haknya tadi ya gitu ya, dilakukannya kapan nih gitu ya. Iya, dan itu dilakukan dan itu nanti akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 23 atau PPh lainnya nih. Terhitung mulai pajak Juli 2023. Berarti masa berlakunya berlakunya Juli ya. Juli 2023. Berarti yang dari Januari sampai Mei itu belum ya Kak Yes ya. Iya. Oh, Jadi ya. ini terhitung dari Juli 2023. Sampai Mei ya. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau begitu kayak perlakuan PPh atas natura tadi yang diterima pada tahun 2022 itu kan tadi kan Kak bilang kan berlakunya itu masa pajak Juli 2023. Jadi untuk Januari sampai dengan Juni 2023-nya itu bagaimana perlakuannya Kak Yes? Oke. Kalau misalkan kan untuk PPh atas natura dan kenikmatan ini sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 2022 ya Kak ya. Nah, kenapa dimulai dari Juli pemotongan PPh pasal 21 atau 23 dan PPh lainnya itu dimulai dari Juli 2023. Nah, bagaimana dari Januari 2022 sampai Juni 2023. Nah, kalau natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022 dan bulan Januari sampai dengan Juni 2023 tidak dilakukan atau termasuk pengecualian dari pemotongan PPh. Jadi tidak akan dilakukan pemotongannya belum ya. Iya. Itu tidak dilakukan berarti bukan belum. Jadi mulai berlakunya pokoknya mulai Juli. Jadi pemotongan PPh itu akan dilakukan mulai bulan Juli 2023 untuk masa sebelum Juli sampai
mulai adanya aturan ini itu tidak dilakukan pemotongan PPh. pemotongan. Ya, jadi ingat ya kawan pajak. Jadi ini mulai berlakunya itu di bulan Juli tahun 2023. Nah, untuk pemotongannya itu kan mulainya Juli 2023. Iya. Namun kalau misalkan nanti ada pengkhususan nih Kak Andin untuk natura dan atau kenikmatan yang diterima sejak tanggal Januari 2023 sampai Juni 2023, maka penerima natura atau Berarti kenikmatan pegawainya nih, fasilitas pegawainya nih, karyawannya itu wajib menghitung dan membayar PPh sendiri. Kemudian melaporkannya dalam SPT tahunan PPh-nya gitu. Itu untuk Januari sampai Juni 2023. Walaupun memang nggak dipotong, tapi kita wajib untuk melakukan atau menghitung, membayar, menyetorkan PPh sendiri Kak Andin. Berarti kayak tadi nih ya, kayak yang tadi contohnya nih ya. Tadi kayak contohnya artis Eka Desi tadi sama pegawai Bapak Khairul tadi, berarti mereka wajib melakukan penghitungan sendiri ya dan membayar PPh-nya sendiri gitu ya, lalu melaporkannya dalam SPT tahunan seperti itu ya Kak Yes ya, karena kan belum dipotong tadi ya. Tapi kalau itu berlaku untuk natura atau kenikmatan yang khusus berlaku, ya, dari Januari 2023 sampai yang diterima Juni ya, yang diterima Januari dan sampai Juni gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada dikenakan pajak sama sekali, bukan begitu ya kawan pajak, cuman tidak dipotong, tapi tetap wajib melakukan penghitungan dan pembayaran secara mandiri gitu ya, dan dilaporkan dalam SPT tahunannya. Nah seperti itu. Nah jadi nih sejak awal kita kan selalu membahas nih aspek pajak bagi si penerima. Nah lalu bagaimana nih perlakuannya bagi si pemberi kerja nih? Ini kan tadi kita bahasnya bagi si pegawai lah, penerima lah. Sedangkan si pemberi kerjanya ini gimana nih perlakuannya Kak Yes? Nah kalau bagi si pemberi kerjanya sendiri nih Kak, kalau dulu mungkin kan segala penghasilan digunakan untuk yang didapatkan untuk mendapatkan fasilitas dan sebagai natura ini tidak bisa kan namanya dibebankan. Nah kalau untuk sejak terbitnya nih PMK 66 tahun 2023 ini, maka natura atau kenikmatan yang diberikan tersebut bagi si pemberi kerja nanti akan dapat dibebankan sebagai biaya. Namun nih Kak Andin, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang nanti berkaitan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian nanti sepanjang biayanya itu termasuk ke dalam 3M. 3M itu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jadi ada persyaratannya gitu ya. Sepanjang dua syarat itu terpenuhi. Nah gitu. Nah kalau untuk ketentuan teknisnya sendiri nih Kak Andin, untuk yang pertama biaya natura atau kenikmatan dengan masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun nanti dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Berarti boleh ya. Nah jadi kalau misalnya dia ngasih fasilitas tadi menyewakan apartemen tadi itu sama 5 tahun nih misalnya atau 2 tahun, berarti bisa ya dilakukan penyusutan seperti itu ya. Dibebankannya oleh pemberi kerjanya itu berupa penyusutan. Berarti bukan biaya sewanya tapi biaya penyusutannya yang jadi bebannya gitu ya. Iya benar maksudnya kan. Nah, yang kemudian yang kedua nih untuk ketentuan teknisnya, biaya natura atau kenikmatan dengan masa manfaat nanti kurang dari 1 tahun atau 1 tahun sama dengan 1 tahun nanti dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun yang terjadinya pengeluaran di tahun ini, berarti harus dibebankannya di tahun ini gitu ya. Beda sama penyusutan. Kalau penyusutan kan bisa berlaku beberapa tahun gitu ya. Nah, kemudian ketentuan teknis yang ketiga nih Kak Andin, melaporkan biaya natura atau kenikmatan tersebut dalam SPT tahunan PPh. Gitu. Jadi ada 3 tadi ya ketentuan teknisnya ya. Biaya natura kenikmatannya ada lebih besar dari 1 tahun, di atas 1 tahun nanti dibebankan dalam bentuk penyusutan atau amortisasi. Kalau dia nanti di bawah atau sama dengan 1 tahun nanti dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Dan yang ketiga itu wajib dilaporkan dalam SPT tahunan PPh-nya. PBB ya. Ikut kayaknya Kak Yes ini. Terus dan untuk pembebanan biayanya itu tersebut ya Kak Andi,
nanti tuh sudah berlaku sejak tahun 2022. Nah, kalau tadi kan kita bicara terkait si manfaat yang diperoleh si penerima itu, pemotongan dilakukan sejak Juli 2023, namun akan setor sendiri atau bayar sendiri, hitung sendiri untuk Januari sampai Juni 2023. Namun untuk si pemberi kerja itu sendiri sudah berlaku dan dapat dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 2022 sejak tahun 2022 gitu. Oh ya. Nah, lu nih ya, kayaknya kita udah mau udah nih ya kan. Gak terasa. Nah, ini kayaknya nih kalau kita kan maunya singkat nih, mungkin banyak nih pertanyaan yang ingin diutarakan oleh kawan-kawan pajak ini, bukan hanya seputaran masalah PMK 66 ini saja ya, masalah tentang seputaran pajak lainnya nih Kak Yes. Nah, apabila wajib pajak ini ingin melakukan konsultasi atau penjelasan lebih lanjut baik mengenai PMK ini maupun tentang masalah perpajakan lainnya, nah itu kemana nih saluran yang dapat dihubungi oleh wajib pajak atau oleh kawan pajak semua ini Kak Yes? Oke, kawan pajak semua, apabila misalkan nanti kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut atau punya banyak pertanyaan seputaran perpajakan, nanti kawan pajak bisa menghubungi kita di layanan konsultasi online berbagai KPP, ada juga ya Kak yang tersedia, atau nanti kawan pajak bisa langsung datang nih ke KPP Pratama Rantau Prapat atau mungkin KP2 KP Kanopa, Kuala Hulu atau Kota Pinang. Selain itu nanti kawan pajak juga bisa menghubungi yang namanya Kering Pajak di nomor berapa Kak Andi? 1.500 200 ya. 1.500 200. Nah, terkhususnya nih Kak Andi bagi kawan pajak yang merupakan wajib pajak kita di KPP Pratama Rantau Prapat ini dapat memanfaatkan yang namanya layanan konsultasi online kita, khususnya di nomor WhatsApp di nomor 0812 19 000 116. Gimana Kak Andi? Diingat ya kawan pajak, 0812 19 000 116. Nah, sebagai catatan juga, mungkin kalau kawan pajak misalnya masa WA ke sana lama tanggapannya, itu kami mohon maaf sebelumnya karena memang kami kan banyak juga nih menyambut pekerjaan yang lain, mungkin juga pas tidak kepegang itu, tapi pasti akan dibalas. Mungkin ditunggu aja sesuai dengan antriannya juga. Karena banyak juga tuh yang masuk kan, gitu kita balasnya dari chat yang paling bawah. Atau bisa juga nih kan dari DM IG kita. Iya benar. Atau misalnya nih udah WA nih kesini nih, kok lama ya responnya, saya butuh cepet nih. Lewat DM IG aja ya Kak Yes ya. Kan kita banyak media sosial juga yang iya benar. Nah, jadi follow tuh IG-nya Pajak Rantau Prapat ya kawan pajak. Dan perlu kita tekankan kali bayar nggak ini ya? Kan pasti banyak yang nanya nih, bayar nggak? Kalau urusan perpajakan bayar nih. Konsultasi bayar. Konsultasi ke dokter aja bayar. Masa kantor pajak nggak bayar? Gimana nih? Nah, perlu kita tekankan ya kawan pajak bahwa segala bentuk layanan konsultasi yang kita berikan di kantor pajak atau KPP Pratama Rantau Prapat itu adalah gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Mungkin ada nggak ya kawan pajak yang nanya-nanya ya, mau nanya ya, aku nggak ada. Atau gini tadi sekalian juga kita perlu memberikan informasi nih atau menghimbau teman-teman kawan pajak yang sudah memiliki NPWP untuk tetap melakukan yang namanya pelaporan SPT tahunan. Iya benar. Walaupun misalkan untuk jatuh temponya sudah lewat ya, untuk orang pribadi 31 Maret, badan 30 April. Tapi kita masih buka ya. Kita masih buka, masih terima untuk yang masih mau melaporkan SPT tahunannya. Ditambah lagi satu lagi nih Kak Yes, untuk melakukan pemadanan etnik ya, NPWP. Karena kan ini udah mau mendekati batas 31 Desember ya, nanti kalau belum melakukan pemadanan tahun depan nanti NPWP-nya tidak bisa digunakan. Nah, kerugiannya apa? Nanti kawan pajak susah tuh mau melakukan segala macam urusan-urusan di luar karena banyak info-info itu ya sekarang itu kayak pendaftaran untuk kuliah harus ada NPWP, pinjaman ke bank, buka tabungan harus ada NPWP, bahkan untuk melamar pekerjaan juga harus punya NPWP. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari nanti kita terbentur di awal tahun tidak bisa menggunakan NPWP atau segala kegiatan pekerjaan kita nanti terhalang, sebaiknya kita lakukan pemadanan nih. Sebenarnya
sebenarnya pemadanan NIK NPWP itu nggak susah ya Kak. Mudah. Bisa lakukan secara online melalui DJP online. Kalau bingung nih, datang aja ke KPP Pratama Rantau Prapat kita nanti akan kami bantu bawa ya. KTP Dan kartu keluarga. Tidak usah fisiknya, fotonya fotonya aja nggak juga apa-apa. boleh. Itu kita butuh datanya. Kita butuh nomornya itu ya Kak Yas ya. Gitu ya. Nah, jadi ini kita udah sampai di penghujung acara nih kawan pajak ya. Kita tadi membahas tentang PMK 66 terkait natura atau kenikmatan yang diterima oleh wajib pajak atau si pegawai orang pribadi dan badan juga ya. Nah, jadi di mana sejak berlakunya PMK ini natura itu merupakan objek pajak tapi dengan batasan tertentu dan juga untuk wilayah atau daerah-daerah tertentu gitu ya. Nah, dan jadi mungkin Kita tutup kita aja kali tutup dengan aja pantun ya Kak. dengan pantun juga ya. Boleh kita Guys, ya. tutup. Kita tutup dengan pantun. Pantun nih pantun. Pulang sekolah dengan jalan kaki. Cakep. Jalan kaki sampai rumah. Artinya Kami tutup materi pada live hari ini. Selamat sore dan terima kasih.